Belum pernah saya merasakan kalah argumentasi. Lulusan STT manapun, lulusan luar negeri, luar angkasa, bahkan mungkin lulusan neraka, kalau bertemu dengan kita itu nggak pernah menang. Mau tema apapun. Gak ada satupun yang boleh ngalahin lu. Emang lu siapa? Hebat enggak? Berkualitas enggak? Ada jabatan enggak? Otak lu otak dongo. Otak lu kalau lemah. Gak ada yang boleh ngalahin lu. Siapa lu? Ngaca. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, kita sudah sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh bapak-bapak bermasker, saudaraku ya. Nah, bapak-bapak bermasker tersebut mengatakan tidak ada satupun orang Kristen yang menang melawan argumen dia, yang menang melawan debat dengan mereka, Bapak Ibu. Mau lulusan STT, mau siapapun itu, mau lulusan neraka, ya, mau lulusan apapun, tidak ada satu orang pun yang menang lawan debat mereka. Ya, memang tidak ada, Bapak Ibu. Kalau ada, bagaimana Bang Pendi? Ya, kalau ada akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena dianggap penistaan agama. Mereka sering sekali mengatakan begini, Bapak Ibu. Lawan orang Kristen itu kitabnya sendiri. Padahal yang terjadi di lapangan itu kebalikan daripada apa yang mereka sampaikan. Begitu kitab mereka dibuka, data dibuka, ayat dibuka, dalil dibuka, lalu ditanyakan dan diulas sedikit, langsung keluar password, teriak nama Tuhan, dan kita dianggap penistaan agama. Dan mereka tidak akan segan-segan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Anak Batak sudah 2 kali ditangkoi, Bapak Ibu, gara-gara debat dengan mereka. Mereka tidak terima ketika kalah argumen. Ketika dibuka datanya, ketika dibuka dalilnya, mereka tidak terima, Bapak Ibu. Kalau Alkitab, apapun pertanyaan mereka, jawabannya berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab, Bapak Ibu. Alkitab sanggup menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mereka. Tetapi setiap pertanyaan yang kita ajukan, tetap mereka larinya ke Alkitab. Apa yang kita tanyakan, larinya ke Alkitab. Pertanyaan mereka, Alkitab menjawab. Pertanyaan kita, Alkitab juga yang menjawab, Bapak Ibu. Jadi, selama ini debat tentang apa, Bapak Ibu? Bukan debat dua arah. Debat selalu mempertanyakan Alkitab. Jawaban kita tidak akan membuat mereka puas, karena mereka tidak terima dengan jawaban kita. Apapun yang kita jawab, mereka tidak akan terima. Nah, ini dia saudaraku. Jadi yang waras mengalah. Kenapa mengalah, Bang Pendi? Supaya tidak dianggap penistaan agama. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namaku. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Analaita. Sudah naik. Baik. Hah? Campur semen ah. Mayro ah. Mari, kawan-kawan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu.
Surasabeu. Surasabeu, Basura Bagata. Iya. Hanya di negeri Konoha, ibadah di rumah digrebek, sedangkan ibadah di jalanan dibolehkan. Hanya di Konoha, lebih pusing mikirin agama orang lain daripada memperdalam agama sendiri. Hanya di Konoha, menjawab pertanyaan ujung-ujungnya digerebek. Berat, saudara. Kalau yang di sana membahas Alkitab disebut dakwah, tetapi jika sebaliknya disebut penistaan. Berat, saudara. Hanya di negeri Konoha, ibadah di rumah digrebek, sedangkan ibadah di jalanan dibolehkan. Kayaknya gue ngeliat orang Indonesia yang beragama itu cuma benci sama babi dong. Babi dong. Benar. Berzina tetap jalan. Ayo. Minuman keras. Ayo. Nyolong. Jadi online. Apa aja ayo. Korup ayo. Tapi giliran babi enggak. Nah gimana kalau kita memperlakukan kebodohan seperti babi gitu? Gimana kalau lambang kebodohan tuh babi? Seakan-akan kalau lu goblok lu kayak makan babi gitu. Mungkin orang Indonesia bisa pinter. Karena nggak mau kayak gitu. Bisa gak ya gue minta ya, kayak apa misalnya game-game online dan TikTok tuh ngerubah aplikasi jadi logo haram, mengandung babi. Kayaknya kalau judi online tuh mengandung babi, wah itu jadi haram bro. Jadi orang nggak main. Jadi orang wah gue nggak mau nih, nggak mau judi online karena ini mengandung babi gitu. Mungkin. Islam perempuan itu cuman jadi alat pemuas nafsu saja sampai hari ini. Wanita walaupun lagi dicorong asap rumahnya, kalau dipanggil sama suaminya biologis harus datang. Jadi buat istri itulah jangan pakai celana dalam. Karena apa? Pakai celana dalam makruh karena akan sedikit mempersulit suaminya untuk menggaulinya. Dan kalau tidur tidak pakai celana dalam, insya Allah akan doa rezeki akan cepat terkabulkan. Saudaraku, luar biasa. Layanan hari ini dahsyat. Wow, akan baik.